Hai, perkenalkan anggota dari kelompok kami terdiri dari saya sendiri Feni, Marcelina, Marco, Edric, dan Nidia. Jadi hari ini saya akan membahas mengenai pendahuluan. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam dan yang lebih detail, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa arti dari ekspansi itu sendiri. Jadi ekspansi merupakan suatu aktivitas atau kegiatan di mana para pengusaha memperluas atau memperbesar bisnisnya seperti dengan membuka cabang atau biasa disebut dengan franchise. Kegiatan ekspansi ini dilakukan agar perusahaan dapat dikenal secara luas tidak hanya dari masyarakat setempat, tetapi bisa dikenal dari berbagai macam negara. Selain itu, dengan adanya kegiatan ekspansi ini tentunya dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi dari perusahaan tersebut. Ekspansi bisnis yang akan penulis lakukan bergerak di bidang jasa, yaitu Jakarta Salon. Jadi Jakarta Salon ini sendiri berlokasi di kota Batam dan ingin mengekspand bisnisnya ke Malaysia. Dan tentunya Jakarta Salon juga memiliki alasan tersendiri kenapa ingin mengekspand bisnisnya ke Malaysia. Yang pertama, dikarenakan Malaysia merupakan salah satu negara yang cukup dekat dengan kota Batam. Yang kedua, dari segi pemasaran, Malaysia juga tidak jauh beda dengan Indonesia dan memiliki karakteristik pasar yang sama. Dan yang ketiga, dari segi bahasa dan kultur Malaysia juga tidak jauh beda dengan Indonesia. Jadi dari berbagai macam pertimbangan, akhirnya Jakarta Salon pun memilih Malaysia sebagai negara ekspansi bisnis pertamanya. Dengan melakukan kegiatan ekspansi, tentunya harus dibekali dengan edukasi bisnis yang matang, agar kegiatan ini dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Demi menunjang keberhasilan kegiatan ekspansi ini, Jakarta Salon wajib mengetahui apakah Malaysia termasuk ke dalam emerging market dan bagaimana cara menyusun strateginya. Mengingat ekspansi bisnis ke negara tetangga yaitu Malaysia, tentunya merupakan salah satu dari implementasi dari manajemen perubahan. Dengan ini, Jakarta Salon wajib mengetahui betapa pentingnya 8 steps of successful change. Dalam menjalankan usaha, penetapan strategi juga tidak kalah penting, terutama untuk keberlangsungan operasional suatu perusahaan. Selain penetapan harga, adanya strategi pendekatan juga. Strategi pendekatan juga sangatlah penting. Dengan adanya strategi pendekatan, usaha yang dijalankan dapat berjalan secara efektif. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap perusahaan untuk mengetahui setiap rangkaian maupun seluk-beluk dari negara tujuan yang akan dijadikan ekspansi sehingga dapat menyesuaikan segala syarat ataupun perbedaan yang ada. Jadi, kegiatan ekspansi ini juga dapat berjalan sangat mudah jika perusahaan itu dapat mengikuti langkah-langkah atau strategi dengan baik dan benar. Pada bab 2 tinjauan pustaka. Nah, di sini ada 7 teori yang dilampirkan dalam tinjauan pustaka, yaitu ada emerging market. Jadi, karakteristik emerging market di negara-negara berkembang itu memiliki risiko dan pengembalian berbeda dibandingkan dengan market yang sudah maju. Jadi, perbedaan karakteristik itu dan risiko emerging market seperti volatilitasnya tinggi, harapan mendapatkan pengembalian besar, dan keterkaitan rendah antara emerging market dengan pasar yang sudah maju. Dan ada modal yang masuk dari luar negeri merupakan karakteristik umum dari pasar berkembang atau emerging market. Nah, karakteristik lainnya itu emerging market itu industrinya masih lambat, perputaran saham rendah, efisiensi dan efektif pasar lemah, dan kapitalisasi kecil. Akan tetapi dalam pasar emerging market menarik di mata para investor karena harga sahamnya masih under value. Sehingga itu kesempatan bagi para investor untuk berinvestasi jangka panjang untuk mendapatkan return yang tinggi. Next ada 8 step of to successful change dari Kutter. Jadi menurut Kutter itu ada 8. Jadi dapat kunci sukses proses perubahan, yaitu ada 1, establishing a sense of urgency atau membangun urgensi. Nah, jadi di sini yang dimaksud membangun urgensi itu ada seperti membangun suatu motivasi terhadap setiap individu. Jadi Kutter ini menyarankan untuk setiap individu agar membangun dialog antar sesama dengan jujur dengan kondisi pasar yang terjadi dan tidak terlepas juga dengan para pesaing usahanya, sehingga timbul alasan untuk melakukan hal yang berbeda. Yang kedua itu ada creating the guiding coalition, menciptakan koalisi. Nah, jadi untuk membentuk suatu koalisi yang kuat dibutuhkan juga seseorang yang memiliki kepemimpinan yang kuat atau orang yang menjadi key person dalam suatu manajemennya. Nah, jadi pembentukan koalisi ini juga tidak harus memiliki orang yang memiliki kebanyakan kekuasaan, melainkan harus orang-orang yang memiliki keterampilan tinggi, keahlian, dan kepemimpinan untuk berani melakukan perubahan. Terus ada developing a vision and strategy, merumuskan visi strategi. Jadi melakukan suatu perubahan itu tidaklah mudah, sehingga dibutuhkan strategi merumuskan suatu visi. Jadi dengan adanya visi ini dapat memberikan arahan yang jelas ketika melakukan suatu perubahan. Lanjut ke itu ada communicating the change vision atau komunikasi perubahan visi. Nah, jadi setiap visi yang dilakukan perubahan harusnya dikomunikasikan dengan setiap anggota dalam suatu manajemen, sehingga kegunaan komunikasi ini untuk memberikan dukungan terhadap visi yang sudah mereka ubah. Lanjut yang kelima itu ada empowering broad based action atau
berdayakan secara menyeluruh. Nah, jadi tindakan di sini adalah untuk mengetahui segala rintangan dan hambatan yang dapat mempengaruhi proses perubahan dari suatu manajemen. Jadi rintangan dan hambatan ini harus diatasi oleh setiap anggotanya demi untuk keberhasilan proses tersebut. Yang kedua adalah generating short-term wins atau pencapaian jangka pendek. Nah, jadi dalam suatu perubahan tentunya harus ada pencapaian jangka pendek, karena belum tentu semua orang akan selalu mengikuti proses perubahan tersebut selamanya. Sehingga dengan adanya pencapaian jangka pendek ini memberikan motivasi yang lebih tinggi lagi untuk setiap individu dalam melakukan perubahan tersebut. Nah, yang ketujuh ada consolidating gains and producing more change atau mengkonsolidasikan perubahan yang lebih besar. Jadi ketika melakukan suatu perubahan tidak semuanya akan selalu berhasil. Jadi banyak sekali proses perubahan yang berakhir gagal karena ketidakpuasan. Sehingga tetaplah melakukan tujuan dan lakukan analisis apa yang akan memberikan suatu hal yang lebih baik untuk keberlanjutannya. Yang ke-8 itu ada anchoring new approach in the culture. Jadi menambahkan pendekatan baru dalam budaya. Nah, jadi masuk ke tahap yang akhir, segala perubahan yang telah diterapkan dijadikan sebagai budaya kerja yang baru agar semakin menciptakan kinerja yang lebih baik lagi dan akan mempengaruhi keberhasilan suatu manajemen. Nah, terus yang teori ketiga itu ada ekspor. Nah, jadi ekspor itu apa? Jadi kegiatan transportasi mengirimkan produk barang dari suatu negara ke negara tujuan. Nah, jadi ekspor itu menjadi salah satu alat penting dalam perekonomian suatu negara. Jadi aktivitasnya itu dilakukan oleh setiap negara yang mampu menghasilkan suatu produk dan jasa yang kuantitasnya secara besar. Jadi kegiatan ekspor ini termasuk salah satu sumber penghasilan dari suatu negara. Sehingga manfaat adanya kegiatan ekspor ini dapat memberikan peluang investasi dari suatu negara sehingga produk domestik brutonya akan semakin tinggi. Terus selanjutnya ada franchising atau waralaba. Jadi waralaba itu apa? Jadi waralaba itu pemberian izin hak nama merek perdagangan dan sistem waralaba terhadap penerima waralaba. Sebagai timbal baliknya, penerima waralaba membayarkan komisi atas hasil izin hak nama merek perdagangannya. Nah, jadi instansi yang memberikan hak izin nama merek perdagangan itu dinamakan franchisor. Nah, jadi kalau instansi yang atau perorangan yang diberikan atau yang menerima izin hak dari franchisor tersebut disebut dengan franchisee. Nah, jadi kalau dalam franchising itu dikenal dengan namanya franchise fee, yang artinya komisi atas pemberian izin hak nama merek perdagangan dan penerima waralaba yang diberikan terhadap franchisor. Selain itu juga ada yang namanya royalty fee. Jadi royalty fee itu apa? Yaitu komisi operasional yang diterima oleh franchisor umumnya dalam bentuk persentase dari omset penjualan secara periodik bulanan. Contoh usaha waralaba terbesar itu yang terdapat di Indonesia yaitu ada McDonald's, KFC, Pizza Hut, Burger King. Lanjut ada harga. Nah, jadi harga adalah nilai tukar uang atau barang yang berguna untuk ditagihkan kepada pelanggan untuk memiliki atau menggunakan suatu produk dan jasa. Jadi manajer pengusaha atau pengelola perusahaan harus memperhatikan beberapa hal terkait dengan harga. Jadi yang pertama itu ada penentuan harga, yang kedua ada faktor yang dipertimbangkan dalam menetapkan harga seperti bentuk produk, tempat, waktu, dan keinginan pelanggan. Yang ketiga itu ada faktor yang dapat mempengaruhi penetapan harga seperti bahan baku, kebijakan pemerintah, biaya produksi. Yang keempat itu jenis strategi penetapan harga. Nah, jadi penetapan harga itu apa adalah kemungkinan yang diterima dari nilai yang ditetapkan atas bayaran dari pelanggan. Ada 3 bentuk penetapan harga jual, yaitu 1. Penetapan harga jual oleh pasar atau market pricing, terus ada pemerintah atau government control pricing, dan yang terakhir oleh perusahaan atau administrative or business control pricing. Nah, tujuan penetapan harga itu terdiri dari 3, yaitu memaksimalkan keuntungan, memaksimalkan pendapatan, dan memaksimalkan pangsa pasar. Selanjutnya itu ada PJK nomor 48 tahun 2020. Nah, jadi PJK nomor 48 tahun 2020 itu apa? Itu adalah peraturan perpanjangan stimulus COVID dalam sektor perbankan, perubahan atas PJK nomor 11 tahun 2020 tentang stimulus perekonomian nasional dampak penyebaran COVID-19. Jadi penerbitan PJK ini tidak lepas dari langkah antisipasi untuk menjaga kinerja perbankan dan mengurangi risiko gagal bayar oleh kreditur, sehingga dapat meningkatkan risiko perbankan. Kebijakan yang diberikan dalam PJK ini nomor 48 tahun 2020 ini merupakan kebijakan stimulus realisasi seperti yang pertama itu ada penilaian kualitas kredit atau pembiayaan hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan atau bunga untuk kredit pembiayaan sampai dengan 10 miliar. Jadi debiturnya itu jadi dia ada pilihan untuk membayar bunga aja atau membayar pokoknya aja. Tapi untuk yang mempunyai outstanding sampai dengan 10 miliar. Yang kedua itu adalah penetapan kualitas kredit atau pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi. Nah, jadi kan dalam perbankan itu ada kolektibilitasnya. Jadi kualitas kredit, apakah dia macet atau dia lancar atau tidak lancar, kurang lancar, dalam perhatian, dan sebagainya. Dan yang ketiga itu ada pemisahan penetapan kualitas untuk kredit atau pembiayaan baru.
Nah, yang terakhir yang ketujuh itu ada operasional. Jadi operasional itu adalah suatu kegiatan penting dalam menciptakan produk dan jasa dalam suatu perusahaan beserta setiap proses pekerjaannya. Jadi proses pengontrolan dari kegiatan pembuatan produk yang memunculkan nilai dan keuntungan terhadap konsumen disebut dengan manajemen operasional yang diungkapkan oleh Ebert dan Griffin tahun 2006. Dan ada pun fungsi manajemen operasional, yaitu yang pertama itu ada perencanaan operasional. Jadi ada 5 macam perencanaan operasional, yaitu metode produksi, kualitas, tata ruang, lokasi, tempat, dan kapasitas. Dan yang kedua itu ada penscheduling operasional. Jadi tujuan dari penscheduling ini adalah untuk mengembangkan daftar jadwal dalam terjadinya proses produksi oleh manajemen. Jadi dengan adanya scheduling ini kita dapat mengetahui apa yang sedang terjadi, seperti apa yang diproduksi, bahan bakunya yang digunakan itu apa, kapan proses produksi itu terjadi. Dan yang ketiga itu ada pengawasan operasional. Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk menjaga pengendalian mutu dari produk ataupun jasa dapat dilihat dari proses produksinya. Terus ada empat area manajemen material, yaitu transportasi, pergudangan, pembelian bahan baku, dan inventory. Nah, kemudian di sini saya akan membahas mengenai analisis dan pembahasan. Nah, pada bab ini penulis akan membahas dan melakukan analisis tentang negara tujuan ekspansi dari Jakarta Salon, yaitu Malaysia. Apakah termasuk ke dalam emerging market beserta alasannya, kemudian menghubungkan salah satu implementasi manajemen perubahan dari X steps to successful change dari Qatar. Selain itu, penulis akan menguraikan bagaimana menyusun strategi dalam melakukan kegiatan bisnis di emerging market dan bagaimana perusahaan melakukan kegiatan bisnis di negara tersebut, mulai dari ekspornya, kemudian counter trade-nya, dan lain-lain sebagainya. Kemudian bagaimana menerapkan strategi harga dan alasan memiliki strategi tersebut. Selanjutnya penulis juga akan menjelaskan mengenai rekonstruksi kredit sesuai dengan POJK nomor 48 tahun 2020 dan bagaimana dampaknya terhadap perusahaan dan industri serta perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Kemudian menyebutkan serta menjelaskan pendekatan strategi yang paling efektif dan peran corporate, operasional, dan unit dalam bentuk table atau matrix. Nah, kemudian di sini penulis akan menjelaskan mengenai negara Malaysia sebagai emerging market. Nah, menurut sumber yang penulis dapatkan, yang dimaksud dengan emerging market adalah negara-negara yang belum dikatakan maju, tetapi memiliki kondisi perekonomian yang bagus dalam arti memiliki sistem keuangan yang stabil dan sedang mengalami proses pertumbuhan dan industrialisasi yang pesat. Suatu negara dikatakan masuk ke dalam emerging market apabila memiliki level of income antara low sampai dengan middle. Merujuk pada sumber yang penulis dapatkan, maka dapat disimpulkan bahwa negara Malaysia masuk ke dalam kategori emerging market. Karena bisa dilihat bahwa secara ekonomi, Malaysia yang merupakan negara berkembang, memiliki penghasilan rendah atau kurang berkembang, menuju proses pertumbuhan industrialisasi yang modern. Selain itu, menurut studinya Bloomberg, pada tahun 2021 Malaysia memiliki tingkat pertumbuhan PDB sebesar 6,8% sehingga dapat dilihat bahwa pertumbuhan PDB Malaysia mengalami peningkatan. Untuk itu, dalam menopang pertumbuhan ekonomi Malaysia dan memungkinkan negara tersebut menjadi negara maju, pemerintah telah meluncurkan program transformasi ekonomi komprehensif dengan tujuan meningkatkan pendapatan nasional bruto negara itu menjadi $523 miliar dengan meningkatkan pendapatan per kapita dari $6.700 menjadi setidaknya $15.000, kemudian menciptakan 3,3 juta pekerjaan baru dan meningkatkan kontribusi sektor jasa terhadap perekonomian menjadi 65% dari 58% saat ini. Nah, dalam melakukan kegiatan ekspansi, The Jakarta Salon itu perlu melakukan implementasi perubahan-perubahan dalam manajemennya untuk menunjang keberhasilan ekspansi usaha tersebut. Wujud implementasi tersebut dilakukan dengan melakukan analisis 8 steps to successful change dari Qatar yang akan diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan sense of urgency. Nah, dalam hal ini sebagai seorang pemimpin atau di sini maksudnya adalah pemilik usaha, diharapkan mampu membuat keputusan cerdas dengan cepat dan juga penuh keyakinan sehingga mampu mengatasi setiap permasalahan dan hambatan yang ada dengan tepat. Kemudian sense of urgency juga dapat dilakukan dengan meningkatkan rasa urgensi dengan tidak memperlihatkan kepanikan atau stres. Nah, dalam hal ini tuh maksudnya melakukan urgensi namun di sisi lain tetap rileks. Hal ini tentu saja akan membantu dalam mencapai sebuah goal atau target. Selain itu, membantu dalam mengambil keputusan dengan tepat di saat mendesak. Sense of urgency juga dapat dibangun dengan melakukan fokus pada hasil kerja, di mana dalam hal ini seluruh karyawan di Jakarta Salon diharapkan dapat melakukan tugasnya dan bertindak secara langsung atau memiliki inisiatif dan saling memacu antar karyawan untuk melakukan hal yang serupa. Yang kedua, menciptakan koalisi kepemimpinan yang kuat. Nah, dalam hal ini, koalisi merupakan suatu hal yang harus dibangun dalam suatu perusahaan, sehingga dapat tercapai perubahan dalam mencapai keunggulan kinerja perusahaan. Dalam hal ini, pemilih di Jakarta Salon diharapkan mampu menciptakan kepemimpinan yang kuat diiringi dengan dukungan dari karyawan dan supplier dalam mencapai suatu perubahan. Koalisi yang dibangun harus berdasarkan keterampilan, pengalaman,
pengetahuan, passion, dan lain-lain untuk memaksimalkan efektivitasnya. Untuk itu, antara pemimpin dan juga karyawan harus saling melengkapi dan menghargai satu sama lain dalam mencapai suatu perubahan yang mengarah pada keunggulan kinerja perusahaan. Yang ketiga, memiliki visi untuk perubahan. Visi adalah cita-cita atau masa depan yang ingin dicapai oleh perusahaan dengan harapan dapat membawa perubahan yang lebih baik pada usahanya. Visi yang dimiliki suatu perusahaan haruslah bijak dan masuk akal. Dalam hal ini, visi yang dimiliki di Jakarta Salon selaku UMKM yang bergerak dalam bidang jasa tata rambut adalah membuat seluruh customer di Jakarta Salon berpenampilan menarik dan tampil percaya diri. Oleh karena itu, visi yang jelas sangat penting bagi perusahaan dalam menunjang kemajuan suatu perusahaan karena tanpa ada visi yang jelas, maka segala yang sudah dibangun oleh suatu perusahaan akan menjadi sia-sia. Kemudian keempat, mengkomunikasikan visi dengan jelas. Setelah mengetahui visi yang akan dicapai, maka selanjutnya adalah langkah yang harus dilakukan dalam mencapai sebuah visi. Pencapaian visi tersebut dapat dilakukan dengan melakukan komunikasi mengenai visi dengan jelas, dalam arti melakukan pembicaraan yang serius dan mendalam dengan karyawan dalam mewujudkan visi tersebut. Komunikasi merupakan kunci yang paling penting dalam melakukan pencapaian visi, sehingga dapat memotivasi karyawan untuk lebih serius dan penuh semangat dalam mencapai visi tersebut. Kemudian yang kelima, menyingkirkan hambatan dalam proses. Nah, dalam pencapaian visi untuk melakukan perubahan-perubahan yang ada, pastinya dalam setiap proses atau transformasi tersebut ada hambatan yang akan dihadapi, sekecil apapun itu. Hambatan-hambatan yang dapat terjadi dari segala hal, mulai dari karyawan, pemimpin, maupun faktor eksternal. Dalam hal ini, hambatan yang mungkin akan dihadapi di Jakarta Salon adalah minimnya sumber daya manusia alias karyawan yang memiliki skill yang kurang kompeten dalam bidang tata rambut. Yang tentu saja bertolak belakang dengan visi The Jakarta Salon dalam membuat seluruh customer The Jakarta Salon berpenampilan menarik dan tampil percaya diri. Kemudian yang keenam, merencanakan dan menciptakan kemenangan jangka pendek secara sistematis. Merencanakan dan menciptakan kemenangan jangka pendek secara sistematis sangat penting dalam mencapai kemajuan suatu perusahaan. Pastinya dalam setiap proses atau transformasi membutuhkan waktu. Namun di sisi lain setiap perusahaan pasti mengharapkan adanya kemenangan jangka pendek secara sistematis bagi perusahaannya sehingga dapat memacu dan memotivasi mereka dalam mencapai perubahan. Dalam hal ini di Jakarta Salon terus melakukan perencanaan strategi yang mampu menciptakan kemenangan jangka pendek. Strategi yang dilakukan di Jakarta Salon adalah membuat goal atau target langkah demi langkah untuk mencapai goal atau target yang lebih tinggi sehingga ada rasa yang timbul dalam diri karyawan untuk terus berjuang dan berusaha untuk mencapai perubahan yang lebih baik bagi perusahaannya, baik dari segi produktivitas, kualitas maupun pendapatan. Kemudian untuk langkah ketujuh yaitu menguatkan perubahan. Setelah melakukan perencanaan dan kemenangan jangka pendek telah tercapai, maka selanjutnya adalah melakukan penguatan perubahan dalam mencapai perubahan jangka panjang. Dalam hal ini, The Jakarta Salon melakukan penguatan perubahan pada kualitas sumber daya manusianya, di mana bisa dilihat bahwa sangat sulit mencari karyawan memiliki skill yang kompeten dalam bidang jasa tata rambut ini. Sehingga pemilik usaha akan melakukan dan seleksi dan melakukan training yang ketat bagi setiap karyawan yang melamar di The Jakarta Salon sehingga mampu mencapai visi perusahaan dalam melakukan perubahan. Selain itu, perusahaan juga melakukan re-engineering, yaitu proses yang mampu meningkatkan efisiensi, efektivitas, kualitas pelayanan, dan mengurangi biaya-biaya yang tidak diperlukan sehingga mencegah pemborosan biaya. Kemudian step terakhir adalah menanamkan perubahan ke dalam budaya perusahaan. Nah, dalam hal ini, The Jakarta Salon melakukan perubahan budaya perusahaan, di mana dulunya jika ingin mendapatkan kenaikan gaji dinilai dari seberapa lama karyawan itu bekerja. Namun setelah melakukan perubahan, maka kenaikan gaji ini tidak lagi dinilai dari seberapa lama karyawan itu bekerja, namun dari skill atau keahlian dan pengalaman karyawan tersebut. Perubahan budaya yang dilakukan oleh The Jakarta Salon diharapkan mampu memotivasi karyawan dan melalui reward yang perusahaan berikan kepada karyawan, diharapkan dapat terus memacu karyawan untuk terus melakukan perubahan yang lebih baik. Kemudian next, di sini ada strategi melakukan kegiatan bisnis di emerging market. Nah, dalam melakukan ekspansi di emerging market, pastinya kita membutuhkan strategi-strategi yang mumpuni dalam mencapai target bisnis. Dalam hal ini, The Jakarta Salon harus mempersiapkan dan menyusun strategi-strategi dalam melakukan kegiatan bisnis di emerging market yang dimulai dari riset, kemudian melakukan penyesuaian dengan struktur, budaya, proses, dan pengelolaan sumber daya manusia yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan pasar. Dan melakukan inovasi jasa yang juga disesuaikan dan disusun dengan langkah-langkah berikut di bawah ini. Yang pertama, melakukan riset. Nah, riset adalah kunci yang paling utama dan penting dalam menunjang keberlangsungan usaha. Dengan dilakukannya riset, perusahaan dapat mengetahui permintaan pasar yang sedang dibutuhkan oleh pasar dan mengetahui kebutuhan target pasar. Juga sehingga dapat menentukan strategi pemasaran yang akurat dan tepat sasaran. Dalam hal ini, The Jakarta Salon melakukan pendekatan riset secara langsung, sehingga dapat mengetahui permintaan dan kebutuhan masyarakat dalam emerging market. Riset dilakukan dengan membagi konsumen menjadi 3 segmen, yaitu terdiri dari top, middle, dan below.
Berdasarkan riset yang sudah dilakukan oleh The Jakarta Salon, 88% masyarakat di Malaysia sangat menggilai fashion. Dan fashion menjadi sesuatu yang tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan mereka, baik pria maupun wanita dari berbagai segmen. Oleh karena itu, The Jakarta Salon sangat optimis untuk melakukan ekspansi usahanya di negara tersebut. Kemudian yang kedua, melakukan desain dan pengembangan jasa dalam hal tata rambut. Dalam hal ini, jasa tata rambut yang dipasarkan di emerging market haruslah disesuaikan dengan insight dari pasar lokal. Karena pastinya setiap negara memiliki karakter dan cara pandang tersendiri terhadap jasa tata rambut yang disediakan oleh The Jakarta Salon. Contohnya nih, kalau di Malaysia, masyarakatnya itu cenderung lebih mencoba gaya rambut yang lebih berani dan mainstream. Sedangkan di Indonesia itu masyarakatnya lebih cenderung memiliki gaya rambut yang netral. Nah, dari contoh tersebut aja kita bisa lihat perbedaan dari segi karakter dan cara pandang di antara kedua negara tersebut. Kemudian yang ketiga, menciptakan reaksi direct terhadap market. Nah, dalam hal ini dibutuhkan kesadaran dalam The Jakarta Salon untuk membuat suatu perbedaan atau keunikan yang dapat membedakan The Jakarta Salon dengan salon-salon lainnya. Salah satu hal unik yang mungkin dapat membedakan The Jakarta Salon dengan salon lainnya itu dari segi pelayanannya kepada customer berupa 99 kecil sehingga customer dapat terus percaya dengan jasa yang disediakan oleh The Jakarta Salon. Oleh karena itu, kepekaan terhadap market sangat penting dalam meraih customer, terutama customer yang loyal. Kemudian yang keempat, menjalin kerjasama dengan partner lokal. Nah, promosi merupakan hal yang sangat penting dilakukan supaya konsumen tertarik untuk menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Dalam hal ini, The Jakarta selalu memilih promosi yang sederhana yaitu melalui brand ambassador lokal yang populer dan banyak pengikutnya. Dengan melakukan promosi melalui brand ambassador, pastinya masyarakat akan tertarik dengan jasa tata rambut yang ditawarkan oleh The Jakarta Salon dan mampu mendorong keberhasilan perusahaan tersebut yang ingin melakukan inovasi di emerging market. Oleh karena itu, membangun relasi yang baik dengan partner lokal sangat diperlukan. Kemudian strategi melakukan kegiatan bisnis di Malaysia. Nah, dalam melakukan kegiatan ekspansi, strategi usaha merupakan hal yang sangat penting dalam menunjang kelancaran dan keberlangsungan bisnis. Strategi usaha terdiri dari ekspor, counter trade, FDI, collaborative venture, licensing, franchising, atau kontrak kerja sama lainnya. Nah, berdasarkan analisis yang penulis lakukan, dari strategi usaha tersebut, tidak ada yang sesuai dengan The Jakarta Salon karena The Jakarta Salon yang bergerak dalam bidang jasa ini melakukan strategi bisnis dengan melakukan perluasan usaha berupa pembukaan cabang The Jakarta Salon di Malaysia dengan melakukan perjanjian kontrak dengan pemilik properti di Kuala Lumpur, Malaysia dengan menyewa 1 unit ruko dalam jangka waktu 1 tahun dengan sistem pembayaran per 3 bulan. Dengan sistem kontrak seperti ini akan memudahkan The Jakarta Salon untuk memutar uangnya kembali dengan tujuan agar memiliki cash flow perusahaan yang sehat. Ya, baik. Saya akan menjelaskan poin selanjutnya dari poin 3.4 di mana strategi penetapan harga, pricing strategi dari Hair Cycle Company. Kami sadar bahwasannya usaha kami merupakan jasa tata rambut yang berasal dari Indonesia. Ketika kami ingin mengekspansi ke suatu negara yang baru, suatu market yang baru, kami harus menetapkan pricing strategi yang tepat. Jadi di sini kami akan melakukan competition based pricing untuk melakukan ekspansi Jakarta Salon ke Malaysia. Apa sih competition based pricing tersebut? Secara singkat, competition based pricing merupakan strategi penetapan harga untuk produk atau jasa berdasarkan harga yang telah ditetapkan oleh perusahaan sejenis yang ada di market tersebut. Dengan kata lain, penulis dan tim ekspansi Jakarta Salon menggunakan patokan harga dari perusahaan sejenis untuk dijadikan sebagai benchmark atau tolak ukur standar untuk melakukan penetapan harga. Jadi kami sadar bahwa kami pemain baru di negara tersebut, di negara Malaysia. Kami telah meriset beberapa salon yang ada di negara Malaysia seperti J Salon, Klang Salon, Klang Hair Design dan juga V Salon yang ada di Malaysia. Dan kami akan mengambil sampel dari beberapa salon yang telah kami pilih yang kami anggap sebagai salah satu salon yang cukup terkenal di Malaysia sebagai benchmark nantinya. Kami akan menghitung rata-rata harga yang ada. Nah, kami akan melakukan competition based pricing dari situ. Di mana kami akan memberikan sedikit lebih murah dari salon-salon yang telah ada di sana. Untuk apa? Untuk menarik jumlah pengunjung terlebih dahulu. Dan kami akan target kami akan mementingkan volume lebih banyak dulu di tahun pertama. Ketika sudah memiliki customer yang ada, ketika pipeline kami sudah cukup banyak, kami akan meningkatkan harga sedikit demi sedikit di tahun kedua nantinya. Lanjut ke poin 3.5, untuk perihal restrukturisasi kredit POJK nomor 48 tahun 2020, tanggapan kami sebagai penulis, sebagai pelaku UMKM, sebagai pelaku UMKM yang akan melakukan ekspansi ke negara tersebut, menurut kami
peraturan otoritas jasa keuangan sangatlah baik, di mana kita sadar lah bahwa di tahun 2019 itu COVID melanda seluruh sektor, hampir seluruh sektor usaha ya, Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya dan tim saya, seluruh tim penulis di sini, ketika kami telah mengulik, mencari tahu apa sih POJK nomor 48 ini, kami sangat amat senang, kami sangat amat merespon dengan positif. Kenapa? Karena saya rasa pemerintah juga telah membantu masyarakat Indonesia untuk tetap menjaga kestabilan roda perekonomian yang ada, di mana pokok peraturan dan mekanisme POJK stimulus dampak COVID-19 itu sebagai berikut. Pertama, POJK ini berlaku bagi BUK, BUS, UUS, BPR, dan BPRS. Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19, termasuk debitur UMKM dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatiannya. Yang ketiga itu debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19, termasuk debitur UMKM, adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran COVID-19, baik secara langsung maupun tidak. Nah, yang terakhir, kebijakan stimulus dimaksud terdiri dari dua hal. Yang pertama, penilaian kualitas kredit atau pembiayaan atau penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan atau bunga untuk kredit atau pembiayaan, dan lain dengan plafon sampai dengan 10 miliar rupiah. Dan hal yang kedua, peningkatan kualitas kredit atau pembiayaan menjadi lancar setelah destrukturisasi selama masa berlakunya POJK. Jadi ada masa berlakunya. Ketentuan restrukturisasi ini dapat ditetapkan bank tanpa melihat batasan plafon kredit atau pembiayaan atau jenis debitur. Menurut saya ada juga beberapa statement dari beberapa pihak. Contohnya ketika contohnya seperti ini, di tengah COVID-19 terjadi akuisisi yang terjadi terhadap Bank Royal berupa menjadi bank digital dan akuisisi Rabobank untuk memperkuat Bank BCA Syariah. Jadi kami menganggap ketika ditetapkannya POJK ini ada loh beberapa perubahan yang terjadi, tapi dalam konteks positivitas, di mana lembaga-lembaga keuangan lainnya juga tetap berjalan dengan baik akhirnya. Kenapa? Karena ketika terjadinya ada peraturan khusus seperti ini, roda perekonomian yang tadinya itu stagnan, tidak kemana-mana, tidak berjalan dengan baik, akhirnya bisa berlangsung cukup baik ketika adanya POJK ini. Jadi kami sebagai penulis menganggap POJK yang dikeluarkan pada tahun 2020 nomor 48 membawa dampak positif untuk masyarakat dan juga tentunya untuk roda perekonomian di Indonesia. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Lalu untuk poin terakhir di 3.6, approach to strategy. Strategi pendekatan apa sih yang kami lakukan untuk market baru kami nantinya, untuk mengekspansi Jakarta Salon di negara baru. Saya dan tim menerapkan analytical system approach guna menerapkan strategi pendekatan terhadap usaha Jakarta Salon. Kenapa? Karena Jakarta Salon merupakan usaha jasa tata rambut, bukan menjual produk. Di mana penulis meyakini setiap perumusan masalah organisasi harus didasari dari setiap aspek yang sedang berlangsung di organisasi tersebut. Pendekatan ini juga berpendapat bahwa strategi yang ditetapkan dalam suatu organisasi merupakan hasil dari proses dan politik yang kompleks yang terlibat dalam pengambilan keputusan organisasi. Maka dari itu, menimbang-nimbang, akhirnya penulis menetapkan dan memantapkan strategi kami untuk melakukan analytical stream approach. Di mana di analytical stream approach ini ada tiga komponen utama. Yang pertama itu corporate, operational, dan juga unit. Di mana corporate, saya akan menjelaskan satu-satu. Di mana corporate itu terdiri dari business lead. Apa sih job scope seorang business lead itu? Pertama, business lead BL, business lead bertanggung jawab untuk menduduki posisi tertinggi di hierarki perusahaan, di mana seorang business lead harus menciptakan visi misi, company culture, dan juga menentukan tujuan yang jelas terhadap apa yang diharapkan oleh perusahaan tersebut. Menentukan target secara keseluruhan per quarter, mau itu per 4 bulan dan juga per tahun nantinya.
KPI OKR, targeting juga merupakan tanggung jawab dari peran business lead atau komponen corporate. Yang kedua, peran operasional. Di sini kalian membagi dua tim, dua divisi, dua komponen utama, di mana yang pertama itu SDR, Sales Development Representative, dan yang kedua itu Business Development. SDR merupakan divisi untuk terus menciptakan strategi, untuk melakukan penjualan tambahan. End-to-end upselling-nya itu ada di divisi SDR, dalam proses operasional perusahaan. Sedangkan kalau BD, merupakan divisi yang memproyeksikan untuk mengembangkan Jakarta Salon secara strategi planning, dan juga secara sistematis ke depannya. Lalu untuk yang terakhir di komponen unit, ada 3 komponen utama, di mana yang pertama itu divisi keuangan, pemasaran, dan juga SDM. Kalau untuk keuangan, mengatur cash flow perusahaan, seperti pada umumnya. Ya, kalau untuk pemasaran, melakukan R&D, Research and Development Marketing Planning untuk Jakarta Salon, sesuai dengan target pasar yang baru, sesuai dengan behavioral masyarakat yang ada di sana, di kota Malaysia, di negara Malaysia. Dan yang terakhir itu divisi SDM. Divisi SDM ini terdiri dari hairstylist, pengrajin seniman rambutnya, dan juga assistant hairstylist sebagai pelaku pemberi jasa tata rambut di Jakarta Salon. Demikian dari saya, terima kasih. Kemudian ada kesimpulan dan juga saran. Nah, di bagian kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian, Jakarta Salon ini akan mengekspansikan usahanya ini ke negara Malaysia sebagai target market yang baru. Nah, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, pelaku usaha itu dapat membuka cabang usaha yang baru tidak hanya di developed countries, tetapi juga bisa di developing countries. Nah, developing countries itu sendiri memiliki laju perekonomian yang baik dan juga memiliki peluang usaha yang sangat besar. Kemudian Jakarta Salon ini akan mengekspansikan usahanya ini ke negara Malaysia karena Malaysia itu letak geografisnya tidak jauh dengan pusat usaha yaitu di kota Batam. Kemudian Malaysia juga memiliki emerging market yang menjadi salah satu faktor pendorong terbesar. Kemudian yang kedua itu dari set pasar. Jadi sebelum para pengusaha itu mengekspansikan usahanya ini keluar, para pengusaha itu juga harus menjalin kerjasama dengan partner lokal atau supplier dan harus bisa menyesuaikan dengan kebiasaan perilaku atau behavior dari warga lokal di mana tempat akan dilakukannya ekspansi. Kemudian yang ketiga itu ada competition based pricing. Nah, jadi sebelum Jakarta Salon ini mengekspansikan usahanya ini ke Malaysia, Jakarta Salon juga harus menyusun strategi penetapan harga yang dinilai paling sesuai. Kemudian yang terakhir itu ada restrukturisasi kredit POJK nomor 48 tahun 2020. Nah, jadi restrukturisasi kredit POJK nomor 48 tahun 2020 itu sangat berguna bagi para pelaku usaha terutama UMKM yang terkena dampak COVID-19. Nah, restrukturisasi kredit POJK nomor 48 tahun 2020 ini juga berguna untuk melaksanakan kegiatan operasional perusahaan dengan lancar. Kemudian ada juga saran. Nah, berhubungan dengan kesimpulan di atas, ada pun saran yang dapat diberikan. Yang pertama itu, setiap para pelaku usaha yang akan mengekspansikan usahanya ini ke luar, para pengusaha ini tuh harus melakukan research terlebih dahulu secara menyeluruh terhadap target pasar yang dituju. Kemudian yang kedua, pemerintah Indonesia juga harus bisa melakukan berbagai upaya guna memperlancar roda perekonomian dan menerbitkan peraturan-peraturan yang mempermudah masyarakat dan pelaku usaha. Salah satunya itu adalah POJK yang sudah tadi saya jelaskan sebelumnya.